أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah lil Badi'in fi Ilmi Riwayah, yaitu pelajaran mustalahul hadis bagi para pemula. Na'am barakallahu fikum yang masih keberatan atau kesulitan memahami ilmu riwayat hadis, terutama matan Baiquniyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum bab yang berikutnya, al-babu al-hadi wal 20. Bab yang ke-21, al-haditsul mu'allal. Hadis al-mu'allal. Hadis mu'allal ini dikenal juga dengan hadis mu'all. Yang artinya apa? Artinya hadis yang berpenyakit. Hadis yang ada penyakitnya di dalamnya. Nah, penyakit ini nanti terbagi menjadi dua. Illah qadihah sama illah ghairu qadihah. Penyakit yang bisa merusak dan penyakit yang tidak bisa merusak. Paham belum? Nah, maksudnya hadis ini ada cacatnya, ada penyakitnya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati dalam matan Baiquniyah mengenai hadis mu'all ini. Siapa yang ingat? Apa? Ingat ya antum? Masalah hadis mu'all apa? Bama apa? Bama bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Nah, maksudnya kalau di dalam suatu hadis itu ada illah, ada penyakit yang benar-benar ghamud. Ghamud itu maksudnya penyakitnya penyakit yang tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang memang ahli dalam bidangnya. Kalau kita lihat enggak akan bisa. Karena nanti hadis mu'all itu hadis yang dohirnya itu secara syaratnya sahih gitu loh. Paham ya? Dohir hadisnya itu sahih, cuman ternyata setelah teliti dicek ulang, ternyata ada penyakit di dalamnya. Nah, penyakit ini yang mengetahui adalah orang yang ahli dalam bidang fan ini. Jadi dalam bidang apa? Bidang studi atau dalam masalah ilmu hadis ini. Paham ya? Kalau orang yang bukan ahlinya enggak tahu dia. Siapa contohnya? Dari kalangan ahli hadis yang mereka paham betul mengenai apa? Mengenai illah dan juga mengenai penyakit hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari barakallahu fikum ketika datang ke Baghdad kan diuji, sudah kita lewati kan? Diuji dengan berapa hadis? 100 hadis yang dibolak-balik sanadnya. Paham ya? Tapi beliau lolos dengan ujian tersebut karena beliau paham benar. Ini sanad ini benar, ini keliru, ini terbalik, ini enggak benar. Paham ya? Sehingga ketika mereka menguji dengan 100 hadis yang dibolak-balik oleh 10 orang ahlul hadis tadi itu, langsung apa Imam Bukhari mengatakan, adapun hadis yang ini tidak benar. Hadis yang tidak benar ini sama beliau dihafal sanadnya juga. Yang benar seperti ini dengan sanadnya juga menyebutkannya. Masya Allah, kuat sekali hafalan beliau ya. Nah, itu diantaranya termasuk apa? Termasuk ahlul hadis yang sangat besar adalah Al-Imam Al-Bukhari. Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Nah, enggak sembarangan ya. Yang dihafal bukan Arba'in Nawawiyah. Nah, yang dihafal bukan Arba'in An-Nawawiyah, bahkan yang dihafal apa? 100.000 hadis yang apa? Yang sahih, yang 200.000 hadis yang tidak sahih. Beliau hafal juga. Masya Allah. Nah, kita lihat di sini. Jadi ingat-ingat ya, hadis mu'all itu adalah hadis yang berpenyakit. Nah, kalau dalam suatu sanad kok ada illahnya, ada penyakitnya, itu nanti sebagai faktor untuk apa? Hadis itu enggak dikatakan sahih. Karena termasuk syarat hadis itu dikatakan sahih apa? Al-yakuna al-haditsu khaliyan minal illah al-qadiyah. Ya enggak? Al haditsu khaliyan minal illah al-qadihah. Hendaknya hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak. Berarti kalau ada penyakit kalau enggak merusak bagaimana? Kalau enggak merusak enggak masalah. Tapi kalau penyakit yang merusak itu nanti apa? Berpengaruh kepada derajat hadisnya itu loh ya. Bisa turun atau bisa dikatakan dhaif. Paham? Ayo kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa yusammihi ahlul hadits al-ma'lul. Naam. Dan ahlul hadis menamakan hadis mu'allal itu dengan ma'lul, hadis yang dicacat, hadis yang dalamnya ada penyakitnya, ada cacatnya. Wal mu'all, ini juga penamaan. Mu'allal, ma'lul, mu'all itu sebenarnya sama maknanya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa hadzal ladzi yanbaghi, inilah yang layak.
Wal illah ibaratun an asbabin khafiyatin ghamidatin qadihatin fi. Masyaallah ini. Apa sih illah di sini? Penyakit itu apa maksudnya penyakit di sini? Al-illah maksudnya adalah ibarah, suatu ungkapan tentang asbabin khafiyah, tentang sebab-sebab yang tersembunyi, ghamidah, yang sangat sulit dan rumit, qadihatin fi, yang mencacat atau merusak hadis tersebut. Paham ya? Jadi illah itu kalau terjemahan bebas itu artinya penyakit. Cuman maksud di sini apa? Hadis kok ada illahnya, yaitu ada sebab-sebab yang tersembunyi yang sangat rumit dan sebab tersebut bisa merusak derajat hadis tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, bisa merusak apa? Kesahihan hadis tersebut. Paham ini maksudnya? Oleh karena itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala beliau mengumpulkan di dalam kitab beliau Ahadits Mu'allah. Beliau punya karangan kitab Ahadits Mu'allah. Hadis-hadis yang mu'al yang ada penyakitnya zahirnya sahih gitu loh. Nah, ini yang kita biasanya taunya zahirnya sahih ya udah. Padahal ada hadis yang zahirnya itu sahih, tapi ternyata dalamnya ada penyakitnya gitu loh. Nah, penyakitnya ini enggak nampak bagi orang-orang yang tidak ahli dalam bidang mustalah atau dalam bidang hadis ini. Yang nampak adalah orang-orang yang dikenal dengan zahabidah, para cendekiawan, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Itu nampak, ngelihat langsung tahu, wah ini hadisnya mungkar, wah ini ada penyakitnya, tahu. Paham ya? Kan pakarnya istilahnya, ya enggak? Sebagaimana apa kemarin? Sebagaimana contohnya orang yang pakar dalam bidang emas. Dia ngelihat saja enggak perlu ngecek, enggak perlu neliti. Langsung tahu ini emasnya palsu ini. Ini ada campurannya ini. Tahu dia karena sudah apa? Pakarnya gitu loh. Nah, ini juga sama. Hadis itu kalau disodorkan kepada ahli hadis yang pakarnya, itu tahu ini hadisnya ini ada illahnya, ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Di dalamnya ada perawi namanya si fulan bin fulan. Munkarul hadis, dhaifun fil hadis. Tahu dia. Tapi kalau seperti kita antum dan kita sama aja ya. Nah, barakallahu fiikum, itu kalau ngelihat zahirnya sahih ya, wah sahih ini. Taunya gitu kan karena lemahnya ilmu pengetahuan kita terhadap ilmu hadis. Paham ya? Lemahnya ilmu pengetahuan kita terhadap apa? Masalah hadis. Nah, ya kita hanya bisa membaca dan juga istilahnya penerima yang sudah jadi biasanya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Fal haditsul mu'al, maka hadis mu'al itu adalah huwal haditsul ladzi yatlu'u ala illatin qadihah taqdah fi sihhatihi ma'anna dhahiratas salamah minha. Ini yang jadi permasalahan. Hadis mu'al, hadis yang berpenyakit itu adalah hadis yang nampak padanya cacat atau penyakit yang bisa merusak kesahihannya. Bersamaan zahirnya itu selamat dari cacat tersebut. Ini. Jadi hadis mu'al itu adalah hadis yang zahirnya itu selamat dari cacat. Paham ya? Tapi di dalamnya ternyata ada penyakit yang tersembunyi. Nah, yang mengetahui penyakit yang tersembunyi adalah orang-orang apa? Yang pakar dalam ilmu hadis. Paham belum? Itu namanya hadis mu'al. Kalau dilihat zahirnya Masya Allah bagus, sanadnya bersambung muttasil misalkan. Paham ya? Tapi ternyata setelah diteliti secara detail itu ternyata di dalamnya ada penyakit-penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis tersebut. Mahum soalan ya, secara global ya semoga dipahami. Wa yatatarraq dzalika ila isnad al-jami' syurutus shihah zahiran. Na'am barakallahu fiikum ya na'am. Dan itu muncul barakallahu fiikum atau nampak barakallahu fiikum atau penyakit tersebut menimpa kepada apa? Sanad yang al-jami', sanad yang terkumpul padanya syarat-syarat sahih secara zahir. Bayangkan ini. Penyakit tersebut ternyata muncul dan ada pada sanad-sanad yang sudah terkumpul syarat-syarat sahih secara zahir. Kalau kita kan menghukumi zahirnya aja, ya enggak? Ternyata secara zahirnya sanadnya walaupun kelihatannya sahih, di dalamnya ada penyakit-penyakit yang bisa merusak. Nah, itu penyakit-penyakit itu yang mengetahui adalah para jahabidah, para cendekiawan, para pakar dalam ilmu hadis. Kalau kita ini mungkin belum bisa. Tingkatannya masih di bawah istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita masih membutuhkan para ulama. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i punya kitab apa? Al-Jami'us Sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah punya kitab apa? As-Sahihul Jami' atau Sahihul Jami', ya enggak? Itu kita butuhkan. Karena mereka sudah meneliti, mengecek sehingga antum buka langsung tahu ini sahih. Di dalam silsilah hadis sahih, ya enggak? Wah ini sahih di dalam kitab Sahih Musnad. Kan gitu. Kita biasanya menerima yang sudah jadi gitu loh istilahnya. Paham ya? Nah, tapi kalau mau ngecek contohnya,
dalam kitab karya siapa tadi? Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah, Ahadits Mu'allah. Kitabnya namanya Ahadits Mu'allah. Nah, kitab hadis-hadis yang ada cacatnya, yang dohirnya sahih secara dohirnya. Paham ya? Yang secara dohirnya sanadnya sahih, tapi ternyata ada penyakit. Wa hadza naw'u min ajalli ulumil hadits wa adabbiha. Jenis ini mengenai hadis mu'al ini termasuk apa? Ilmu pembahasan ilmu hadis yang paling mulia dan paling barakallahu fikum lembutnya. Paham ya? Paling mulia dan paling lembutnya, maksudnya paling sulitnya itu istilahnya ya. Karena yang mengetahuinya hanya orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita ini orang-orang belakang yang seringnya apa? Ngandalkan instan. Paham ya? Instan itu sudah jadi gitu biasanya. Ya, tinggal buka jadi tahu gitu ya. Seperti itu. Kalau kita ingin seperti para ulama terdahulu mungkin berat. Paham ya? Berat. Nah, barakallahu fikum. Tapi dengan seizin Allah Ta'ala bisa kalau mempelajari terus-menerus. Nah, kita lihat wa innama yattali' bidzalik ahlul hifdz wal khibrah wal fahm as-saqit, masyaallah. Hanya saja kata beliau, akan tetapi yang nampak dan tahu penyakitnya itu adalah orang yang memiliki hafalan, khibrah pengalaman, wal fahm saqit dan pemahaman yang luas ini. Di samping dia punya hafalan, punya pengalaman, pemahaman yang luas. Bukan mengandalkan hafalan saja, hafalan ada. Dia punya pengalaman. Wah, ini hadisnya ini cacat. Ada pengalaman dia. Dan punya pemahaman yang luas. Bukan pemahaman yang sebatas tapi luas pemahamannya. Nah, pemahamannya luas. Wa yusta'anu ala idrakiha bi tafarrudir rawi. Dan biasanya termasuk faktor yang bisa membantu untuk mengetahuinya, nah barakallahu fikum, adalah apa? Bi tafarrudi ar-rawi. Menyendirinya seorang perawi. Kalau ada seorang perawi kok menyendiri, itu biasanya dipertanyakan, perawinya ini bagaimana gitu. Perawinya ini dhaif, thiqah atau bagaimana, mungkar gitu loh. Paham maksudnya ya? Ini termasuk sesuatu faktor yang bisa apa? Membantu untuk mengetahuinya. Nah, bitafarrudi ar-rawi, dengan apa? Menyendirinya seorang perawi. Itu satu. Yang berikutnya, wa bi mukhalafati ghairihi lah. Atau dengan cara apa? Dengan cara barakallahu fikum, adanya apa? Perawi yang lain yang menyelisih dia. Perawi yang lain menyelisih riwayat perawi yang membawa riwayat tersebut. Pertama tadi dengan apa? Menyendirinya seorang perawi, itu curigai. Perawi yang menyendiri ini yang bagaimana? Thiqah atau dhaif? Yang kedua, barakallahu fikum, perawi yang lain menyelisih dia. Mungkin karena barakallahu fikum diketahuinya dengan apa? Diketahuinya dengan tanda atau dengan qara'in. Ma'a qara'in tundam ila dzalik. Na'am barakallahu fikum. Tanabbul 'arif bi hadha asy-sya'n 'ala irsali ila aisanin fil mausul. Kata beliau, bersamaan dengan tanda-tanda yang digabungkan untuk mengetahui hal tersebut adalah apa? Nah, perhatiannya orang yang mengetahui, paham ya? Perhatiannya orang yang mengetahui dalam bidang studi ini dengan apa? Di antaranya ala irsalin fil mausul, yaitu apa? Hadis yang bersambung tapi dia riwayatkan secara mursal misalkan. Itu nanti juga akan ketahuan. Au waqfin fil marfu, atau dengan apa? Dengan dia memauqufkan hadis yang marfu. Tahu marfu tapi dia dimauqufkan. Hadisnya mauquf katanya. Padahal jelas-jelas ke marfu misalkan. Kalau mauqufnya sampai kepada siapa? Sahabatnya itu. Naam. Au dukhul hadis bi hadisin, atau diketahui dengan apa? Masuknya satu hadis ini ke hadis yang lain. Jadi hadisnya itu bukan sambungannya tapi dimasukkan itu loh. Kan nampak nanti akhirnya. Sanadnya sahih, haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, bersambung sanadnya, semuanya thiqah, semuanya sahih. Ternyata dalam matan hadisnya itu ada campuran hadis yang lain. Nah itu diketahui ada penyakit. Penyakit yang seperti itu kalau tidak ada kesengajaan dan tidak mengubah makna, maka penyakit yang tidak merusak. Tapi kalau ada kesengajaan atau merubah makna, itu yang merusak hadis nanti. Paham ya? Karena hadis itu kan, taruhlah hadis A, hadis B. Itu kan enggak boleh digabung jadi satu. Hadis A ada sanad sendiri, hadis B juga ada sanadnya sendiri. Paham maksudnya itu? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Nam au wahmu wahimin." Bukan wahmu ya, atau wahamu wahimin, atau kekeliruan orang yang keliru, ya, kekeliruan orang yang keliru. Au ghair dzalik, atau yang selain itu, bihaitsu, dengan catatan kata beliau, yaghlib ala dhannihi dzalik
fayahkum bihi aw yataraddad fayatawaqqaf fihi. Artinya, na barakallahu fikum, ini wahama atau wahima ya. Kalau wahima wahimun berarti apa? Na barakallahu fikum, sangkaan orang yang menyangka. Berarti kembali ke waham. Jadi sangkaan orang yang menyangka, dia menyangka dikirain hadisnya itu, ternyata bukan itu loh. Paham ya? Kata beliau, bihaitsu contohnya, nah, yaghlibu 'ala dhanni, sangat besar dugaan yang ada pada dirinya mengenai hadis tersebut, akhirnya dia menghukuminya. Paham ya? Menghukumnya tapi dengan dzan tadi itu ya. Naam. Aw yataraddad, atau dia itu ragu bimbang, fayatawaqqaf fihi, akhirnya dia bertawakuf di situ. Itu juga termasuk faktor-faktor untuk diketahui bahwasanya apa? Naam, hadisnya itu ada penyakitnya. Kalau seandainya murni ada penyakitnya, orang kan baca langsung tahu itu istilahnya. Naam. Wa kullu dzalika mani'un min al-hukm bis-sihhati ma wujida dzalika fi. Itu semuanya termasuk penghalang untuk dihukumi dengan sahih. Nah, barakallahu fikum, selama barakallahu fikum dijumpai pada hadis tersebut, naam, sesuatu yang sudah kita lewati di atas tadi itu. Ada kejanggalan atau ada hadis yang bukan pasangannya dipasangkan atau yang semisalnya. Wa katsiran ma yu'alliluna al-mausul bil mursal. Misal an yaji'al haditsu bi isnadil mausul wa yaji'u aidan bi isnadil munqati' aqwa min isnadil mausul ini. Dan kebanyakannya mereka orang-orang mencatat hadis yang mausul yang bersambung dengan mursal. Paham ya? Yu'alliluna al-mausul bil mursal, maksudnya mereka menganggap cacat berpenyakit hadis yang mausul dengan mursal. Seperti apa? Seorang perawi mendatangkan hadis dengan sanad yang bersambung dan mendatangkan hadis juga dengan sanad yang terputus. Bersambung, terputus. Bersambung namanya mausul ya. Terputus namanya munqati'. Nah, yang sanad yang terputus ini aqwa min isnadil mausul, lebih kuat daripada sanad yang bersambung. Karena itu otomatis kan yang dikuatkan yang munqati' tadi, yang terputus. Walihada istamalat kutubu ilalil hadits ala jam'i turuqih. Oleh karena ini tercakuplah kitab-kitab mengenai ilal hadis, yaitu membahas seputar apa? Penyakit-penyakit hadis. Mencakup apa? Mencakup atas ala jam'i turuqih, mengumpulkan berbagai macam jalannya. Dengan dikumpulkan berbagai macam jalannya nanti akan nampak, akan tahu mana penyakitnya. Mauquf atau mausul atau mursal atau munqati' atau yang semisalnya. Li'anna as-sabila ila ma'rifati illatil hadis, dikarenakan jalan untuk mengetahui illah penyakit hadis, an tujma' turuquhu, yaitu digabungkan, dikumpulkan jalan-jalannya, wa yungdar fi ikhtilafi ruwatihi, dilihat lagi perbedaan-perbedaan para perawinya atau perselisihan para perawinya. Tapi lebih tepat artinya perbedaannya. Maksudnya itu setelah dikumpulkan sanadnya, sanad A, sanad B, sanad C dikumpulkan berbagai macam jalannya dari jalur si fulan, jalur si alan, dikumpulkan semuanya, setelah dicek lagi. Paham ya? Kan beda-beda perawinya. Ya enggak? Setiap jalan kan perawinya beda-beda. Misalkan jalur si A, jalur si B, jalur si C. Berapa jalur? 3 jalur. Itu kan masing-masing perawinya beda-beda. Haddatsana fulan yang ada pada si A beda dengan haddatsana fulan yang ada pada si B. Beda sama yang ada pada si C. Sehingga apa? 3 jalan ini dikumpulkan, dilihat perbedaan para perawi tersebut. Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih thiqah. Wa yu'tabar bimakanihim minal hifdz wal manzilatihim, dan dengan kedudukan mereka itu dianggap berupa hafalan, wa manzilatuhum fil itqan wa dhabt, dan juga kedudukan mereka dalam masalah kemuskinan, kemantapan hafalannya. Qala Ali bin Madini, idza lam tastami' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Ini penting ini, kaidah ini. Ali bin Madini enggak sembarangan. Nah, beliau sampai digelarin Hayatul Wadi. Paham ya? Ular lembah. Paham ya? Karena beliau ini memang semangat sekali dalam mencari ilmu hadis. Suatu ketika sampai beliau ditanya, "Nah, barakallahu fikum, apa yang engkau cintai di dunia ini?" Di antaranya apa yang engkau cintai? Kata beliau, "Sanadun ali baitun khali." Sanad yang tinggi walaupun rumah kosong. Rumahnya kosong walaupun enggak kaya tapi sanadnya tinggi. Maksudnya itu dia lebih cenderung untuk mencari sanad yang tinggi dari guru yang langsung yang sumbernya gitu. Walaupun dalam keadaan rumah itu kosong. Maksudnya itu dia lebih mengedepankan bagaimana caranya sanadnya itu tinggi, ketemu langsung dengan gurunya. Nah, maksudnya itu ya, sanadun ali baitun khali. Maksudnya sanad yang tinggi, rumah yang kosong. Itu lebih dia cintai. Karena kalau sanad tinggi itu jelas akurat.
Jelas kuat itu loh ya. Kata beliau, "Idza lam tastami' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu." Kalau jalan-jalannya itu enggak dikumpulkan, paham ya? Enggak terkumpul jalan-jalannya, itu enggak akan nampak kekeliruannya. Ya enggak? Dia akan nampak kekeliruannya. Tsumma qad taqa'ul 'illatu fil isnad wa huwal aktsar wa qad taqa'u fil matan. Kemudian penyakit itu, perhatikan ya, penyakit hadis itu terkadang terjadi pada sanadnya. Dan itu yang paling banyak terjadi pada sanadnya dan bisa terjadi pada matannya. Matannya itu maksudnya bagaimana? Seharusnya lafadznya kharaja, seharusnya lafadznya apa? Nah, barakallahu fikum. Nama diganti raqada. Nama itu lafadznya ternyata diganti dengan raqada, lafadznya berbeda. Tapi maknanya sama enggak? Maknanya sama. Nah, itu seperti itu. Itu penyakit yang tidak membahayakan karena tidak mengubah makna. Ewanan. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum, "Tsumma ma yaqa'u fil isnad qad yaqdah fi sihhatil isnad wal matan jami'an." Kemudian penyakit yang terjadi pada sanad itu terkadang bisa merusak kesahihan sanad dan matannya secara total. Jadi kalau sanadnya sudah terkena penyakit, itu terkadang langsung merusak kesahihan sanadnya dan juga matannya. Karena fit ta'lil bil irsal wal waqf, sebagaimana apa? Nah, barakallahu fikum, ta'lil yaitu barakallahu fikum adanya sebagaimana fit ta'lil yaitu menjadikan penyakit, dikatakan berpenyakit sebabnya karena irsal mursal atau karena waqaf. Paham ya? Karena mauquf. Apa maksudnya itu ya? Wa qad yaqdah fi sihhatil isnad khassah min ghairi qadhin fil matan. Terkadang penyakit itu yang dirusak hanya sanadnya saja tanpa merusak matannya. Ka hadis thiqah Ya'la bin Ubaid an-Tsawri, seperti hadisnya seorang perawi yang thiqah itu Ya'la bin Ubaid an-Tsawri an Amr bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar al-hadis. Seperti contohnya hadisnya seorang perawi yang thiqah, itu hadisnya dari Ya'la bin Ubaid an-Tsawri an Amr bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan al-bay'an bil khiyar. Transaksi jual beli itu boleh saling memilih, al-hadis. Fahada isnadun muttasilun bin naqlil adl 'anil adl wa huwa mu'allal ghairu sahih wal ma'na. Ini perhatikan. Fahada isnadun muttasil, ini sanad yang bersambung. Bin naqlil adl 'anil adl, yaitu dengan penukilan sanad dari orang yang memiliki sifat adalah dari perawi yang memiliki sifat adalah juga. Wa huwa mu'all, padahal hadis ini berpenyakit. Nah, wa huwa mu'allal ghairu sahih, padahal dia itu hadisnya berpenyakit, tidak sahih. Wal matn 'ala kulli hal sahih, tapi matanya sahih. Matanya sahih, bayangkan, paham ya? Jadi matanya terkadang sahih, cuman sanadnya itu berpenyakit itu loh. Paham ya? Sanadnya berpenyakit. Nah, wal illah fi qoulihi an Amr bin Dinar. Penyakit yang ada pada ucapan dan penyakitnya adalah pada ucapan an Amr bin Dinar. Innama huwa an Abdullah bin Dinar. Yang benar itu bukan Amr bin Dinar tapi Abdullah bin Dinar. An Ibnu Umar. Paham belum? Di situ disebutkan yang ada penyakit tadi Amr bin Dinar, yang sahih an Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar. Hakadha rawahul a'immah min ashabi Sufyan ats-Tsauri anhu. Nah, seperti inilah, demikianlah yang diriwayatkan oleh para a'immah dari barakallahu fikum, para sahabat Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Ashab itu terkadang para pengikut atau para sahabat. Barakallahu fikum. Fawahama Ya'la bin Ubaid wa adala an Abdullah bin Dinar ila Amr bin Dinar. Akhirnya apa? Ya'la bin Ubaid itu keliru. Dia mengganti Abdullah bin Dinar dengan apa? Dengan nama Amr bin Dinar. Faqilahuma thiqah. Padahal kedua-duanya thiqah. Kedua-duanya thiqah. Paham ya? Sehingga penggantian tersebut dikatakan illah, tapi illahnya ghairu qadihah. Paham ya? Illahnya itu tidak apa? Tidak sampai merusak, karena walaupun diganti ternyata dua-duanya thiqah itu loh. Dua-duanya thiqah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Nasallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu. Semoga bisa dipahami walaupun enggak semuanya tapi ada gambarannya. Nasallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.